Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Islamic Area tentunya, geng. Nah, konten kita kali ini akan membahas terkait dengan sirah ataupun sejarah dari para nabi. Ya, nabi yang kita bahas kali ini adalah Nabi Sulaiman, coy. Nah, kenapa Nabi Sulaiman kita bahas? Konon katanya dari literatur yang kita baca, Nabi Sulaiman ini spesial, coy, dari nabi-nabi yang lainnya. Beliau pernah meminta tidak memberikan kerajaan ataupun mukjizat yang dia pakai itu tidak diberikan kepada yang lainnya tentunya, coy. Nah, seperti apa konten kita kali ini? Tetap stay tune di channel kita, coy. Check it out. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi sekaligus raja, coy. Beliau diperkirakan hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi. Nah, diperkirakan dari tahun 989 sampai 930, coy. Itu sebelum Masehi. Nah, itu bisa dikatakan sekitar 3000 tahun yang lalu, coy. Nah, Nabi Sulaiman memiliki sebuah kerajaan yang berada di Palestina. Namun, daerah kuasanya meliputi seluruh dunia, coy. Nabi SAW pernah bersabda tentang terkait dengan kerajaan raja dari Sulaiman ini, coy. Nah, para Yahudi juga menyatakan adalah King of Solomon tentunya, coy. King Solomon tentunya, coy. Nah, kita lanjutkan. Nabi SAW pernah bersabda, coy, raja di bumi itu ada 4 orang, coy. 2 dari kalangan mukmin ataupun muslim dan 2 lagi dari kalangan kafir tentunya, coy. Nah, dan 2 dari mukmin tersebut ialah Nabi Zulkarnain dan Nabi Sulaiman tentunya, ataupun King Solomon tentunya, coy. Nah, sedangkan dari kalangan kafir ataupun kufar adalah salah satunya adalah Raja Namrud tentunya, coy. Nah, kita tidak membahas terkait dengan 2 raja yang di bumi itu yang zalim tersebut tentunya, coy. Nah, kita lanjutkan saja, coy. Di dalam sebuah riwayat, Nabi atau Raja Sulaiman ini memiliki sebuah benda kesayangannya, coy. Nah, bendanya tersebut berbentuk cincin. Cincin ini terkenal dengan nama Solomon Ring, atau banyak juga yang menamainya dengan Seal of Solomon. Orang-orang Arab menamainya cincin ini dengan nama Khatam Sulaiman. Cincin Nabi Sulaiman ini adalah salah satu benda yang paling dicari oleh seluruh umat manusia sekarang ini, coy. Namun, sejak 3000 tahun yang lalu sampai hari ini tak satu pun orang yang berhasil menemukannya, coy. Entah itu kenapa, entah itu siapa yang membawanya, coy. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya nanti sedalam-dalamnya, coy. Nah, kenapa cincin ini dicari, coy? Alasannya, menurut beberapa riwayat, cincin ini memiliki kekuatan magis yang sangat luar biasa, coy. Dahulu kala ketika Nabi Sulaiman memakai cincin ini di jarinya, maka seluruh makhluk hidup tunduk padanya, coy. Ya, tentunya dalam sejarah kita yang telah baca, ya juga termasuk jin, iblis, angin. Pokoknya itu semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman tentunya, coy. Nah, selanjutnya apabila cincin itu dilepas, maka Nabi Sulaiman akan menjadi orang biasa, coy. Seluruh kekuatannya saat itu juga hilang. Mungkin inilah alasan utama kenapa sampai hari ini banyak orang yang masih mencari cincin tersebut, coy. Dan mungkin kita tidak serta-merta percaya juga terhadap cincin tersebut, coy. Nah, kenapa demikian? Kita lanjutkan lagi, coy. Dalam kisahnya, Nabi Sulaiman pun sangat jarang melepas cincinnya, coy. Beliau hanya melepaskan ketika hendak masuk kamar mandi saja atau di tempat-tempat kotor yang lainnya. Karena di cincinnya tersebut konon katanya ada tulisan kaligrafi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Sulaiman membukanya, coy. Nah, yang uniknya di sini ada sebuah kisah yang menceritakan tentang hilangnya cincin Nabi Sulaiman ini, coy. Yaitu saat Nabi Sulaiman hendak ke kamar mandi untuk berhajat, maka beliau melepas cincinnya dan menitipkannya kepada pengawalnya. Saat itu iblis yang menyamar menjadi bentuk Nabi Sulaiman pun datang dan mengambil cincin tersebut. Kemudian dia memakainya dan dalam waktu singkat iblis menguasai kerajaan Nabi Sulaiman, coy. Nah, saat itulah kerajaan Bani Israel dipimpin oleh iblis yang menyamar menjadi Nabi Sulaiman. Hingga pada suatu hari, para pembesar atau menteri-menteri kerajaan pada saat itu merasa curiga pada rajanya, coy. Karena sang raja membuat kebijakan yang menyeleneh pada saat itu, yang merugikan rakyatnya tapi menguntungkan dirinya sendiri. Nah, para rakyat ini ataupun para pembesar kerajaan tidak pernah sebelumnya melihat raja mereka melakukan ini, coy.
Kemudian pada suatu malam ketika Raja Sulaiman palsu tengah tertidur, mereka mencuri cincin tersebut coy, dan dibuangnya cincin itu ke laut. Singkat cerita, cincin itu dimakan oleh seekor ikan, dan ikan itu tersebut tertangkap oleh jaring seorang nelayan. Nelayan ini pun mengajak Nabi Sulaiman untuk makan bersama, yang ketika itu Nabi Sulaiman ini luntang-lantung tak jelas karena beliau ditinggalkan oleh pengawalnya ataupun oleh rakyatnya. Nah, singkat cerita, dengan kembalinya cincin tersebut, maka Nabi Sulaiman pun memimpin kembali kerajaannya yang sebelumnya telah diambil oleh sang iblis. Analisis gua menarik pelajaran ataupun faedahnya. Yang pertama itu mungkin Nabi Sulaiman sangat tergantung pada cincin ini coy, dan lupa bahwa Allah Ta'ala lah yang pemilik kekuatan. Ya, secara tidak langsung kisah hilangnya cincin ini memberikan nasihat kepada kita bahwa Allah bisa mengambil dan memberikan kekuatan kembali sesuai dengan kehendaknya Allah Ta'ala coy. Makanya kita tetap istiqomah meminta kepada Allah Ta'ala. Kalau menurut gua coy, bukan cincin Nabi Sulaiman lah yang sangat sakti coy, justru doa Nabi Sulaiman lah yang mukjizatnya yang sangat luar biasa coy. Nah, misalkan begini, jika kita berdoa coy, atau kita terlupa bahwa sang pemilik sejatinya kekuatan itu adalah Allah, maka disitulah lu akan diberikan cobaan coy. Nah, cobaan itu yang tidak disangka-sangka sama lu. Hal ini dikarenakan Allah itu sayang sama lu coy. Allah itu maha pengasih dan pengasih sama lu coy, sama gua dan kita. Cobaan itu diberikan agar kita ingat kembali kepadanya coy, dan kembali lagi meminta kepadanya. Yang perlu kita perhatikan coy, mukjizat Nabi Sulaiman itu berasal dari doanya coy. Nah, tentunya doanya itu yang mungkin melekat pada cincinnya tersebut coy. Nah, itu sih pemikiran gua coy, pemikiran singkat gua. Nah, terkait dengan doanya Nabi Sulaiman yang akhirnya melekat pada cincinnya tersebut coy. Nah, tentunya kita meluruskan akidah kita bahwasanya seluruh kekuatan yang ada di alam ini ataupun di dunia ini pada rasul-rasul ataupun nabi-nabi itu berasalnya dari mutlak dari Allah Ta'ala coy. Itu pendapat gua. Nah, di sini pasti lu bertanya coy, dari mana sih cincin Nabi Sulaiman ini? Nah, dari referensi yang kita baca, ada beberapa versi mengenai dari manakah cincin Nabi Sulaiman ini berasal coy. Yang pertama itu, cincin itu adalah warisan dari ayahnya, yaitu King David atau Nabi Daud tentunya coy. Nah, konon katanya Nabi Daud ini juga seorang raja yang sangat luas kekuasaannya coy. Nah, pasti lu juga ingat coy, bagaimana track recordnya Nabi Daud ini coy. Ya, tentunya pada kisah Jalut dan Talut tersebut coy. Di sini digambarkan seorang King David itu bisa melawan seorang raksasa coy, yang kekuatannya jauh beda. Nah, yang kedua itu ada yang mengatakan Nabi Sulaiman sendiri yang membuat cincin tersebut coy. Nah, terlepas dari benar atau tidaknya itu masih dalam perdebatan coy. Nah, yang ketiga itu cincin tersebut berasal dari langit coy, ya tentunya dibawa oleh seorang malaikat ataupun diturunkan oleh Allah Ta'ala coy. Nah, bentuk dari cincin Nabi Sulaiman ini coy, ada dua versi yang menggambarkannya. Ada yang bilang katanya cincin itu punya 4 sisi, yang mana di keempat sisi itu tertulis puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang versi yang kedua itu coy, versi menurut orang Yahudi yang mengatakan cincin Nabi Sulaiman itu berbentuk segi 6 coy. Nah, tentunya segi 6 itu identik dengan heksagram coy, yaitu lambangnya dari kaum Yahudi. Akidah umat Islam coy, serta merta tidak percaya dengan sebuah benda yang memiliki kekuatan tersebut coy. Nah, di sini kita luruskan dulu akidah kita coy, bahwasanya tidak ada satupun benda yang keramat di dunia ini coy, karena itu asalnya memang benda mati. Nah, apabila kita percaya pada benda mati itu mempunyai kekuatan, itu artinya sama saja kita musyrik coy. Sebagai penutup coy, gue hanya mengingatkan teman-teman semua bahwasanya kita harus memantapkan akidah kita coy, jangan serta-merta percaya terhadap benda-benda gaib yang katanya memang mempunyai kekuatan magis coy.
Nah, demikian konten kita kali ini. Kebenaran itu datang dari Allah dan kekurangan itu datang dari gua sendiri, coy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.